Baik, saya awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Febrianti dengan NPM 2310025 akan memberikan video pembelajaran tentang mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang berjudul Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan. Nah, dalam kali ini kita akan membahas tentang materi kemajemukan dalam dinamika sosial dan budaya dan kesetaraan warga bangsa Indonesia. Baik, materi yang pertama adalah kemajemukan dalam dinamika sosial dan budaya. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia itu melahirkan masyarakat yang majemuk. Nah, majemuk ini dalam artian bahwa banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Nah, lalu konsep masyarakat majemuk ini pertama kali itu diperkenalkan oleh Furnival pada tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakat adalah kehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Nah, konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Lalu, tidak lama kemudian itu konsep masyarakat majemuk dari Furnival ini dipertanyakan nih validitasnya sekarang ini sebab yang telah terjadi yang namanya perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu nggak lama Usman Peli pada tahun 1989 itu dia mengkategorikan masyarakat majemuk itu berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Yang pertama itu ada pembelahan secara horizontal. Nah, pembelahan horizontal ini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada etnik dan ras atau asal-usul keturunan suatu seseorang. Yang kedua itu ada bahasa daerah. Ketiga, adat istiadat atau perilaku. Keempat, agama. Kelima, ada pakaian. Enam, makanan. Dan ketujuh itu adalah budaya. Lalu, pembelahan yang secara vertikal itu ada 4. Yang pertama itu ada penghasilan atau ekonomi. Yang kedua, pendidikan. Ketiga, pemukiman. Dan keempat itu adalah pekerjaan. Pada bagian ini kita akan mengulas tentang kemajemukan masyarakat Indonesia karena unsur ras dan etnik. Yang pertama itu ada ras. Nah, seperti yang kita ketahui ya, manusia itu dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi, ras adalah perbedaan manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Nah, ciri utama pembeda antara ras antara lain adalah ciri alamiah, yaitu rambut pada badan, warna alami rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, dan lain-lain. Misalnya, ras Melayu secara umum bercirikan kulit sawo matang, rambut ikal, bola mata hitam, dan perawakan badan sedang. Dan yang kedua yaitu ada etnik atau suku bangsa. Menurut Akbar pada tahun 1988 menyatakan etnik adalah suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar secara biologis itu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai budaya sama dan sadar akan kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Nah, secara etnik, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar karena berapa persis jumlah etnik di Indonesia ini sangat sukar untuk ditentukan. Kemajemukan dalam masyarakat itu dibedakan ke dalam hal yang saling berkaitan. Nah, yang pertama itu ada kemajemukan sosial, yaitu kemajemukan yang berkaitan dengan relasi antar orang atau antar kelompok dalam bermasyarakat. Misalnya nih, perbedaan lawan jenis kelamin, asal-usul keluarga atau kesukuan, perbedaan biologis atau wawasan berpikir, perbedaan kepemilikan barang-barang atau pendapatan. Yang kedua ada kemajemukan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah,
Kemajemukan bangsa terutama pada beragamnya etnik di Indonesia menyebabkan banyak ragam budaya, tradisi, kepercayaan, dan peranata kebudayaan lainnya karena setiap etnis pada dasarnya menghasilkan kebudayaan. Lalu materi yang kedua yaitu kesetaraan sebagai warga bangsa Indonesia. Pengakuan akan prinsip kesetaraan dan kesederajatan itu secara yuridis diakui dan dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1944. Nah, warga negara itu tanpa dilihat dari perbedaan ras, suku, agama, dan budayanya itu diperlakukan sama dan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, prinsip persamaan warga negara di depan hukum atau equality before of law adalah jaminan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hukum bertujuan sebagai menegakkan keadilan dan ketertiban. Nah, persamaan di bidang ekonomi itu setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Lalu warga negara yang kurang mampu itu negara wajib memberikan bantuan agar bisa hidup sejahtera. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam bab manusia, keragaman, dan kesetaraan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.